gak mlebu. Mulutan namanya ayah tuh mulutan. Aku mau jadi di kau main kono. Pinten. Ya, sama ayah itu. Oh. Sampeyan tuku posisi bondo. Aku udah subur lagi. Ame amak. Iya amak. Nah, Dewi. Dewi. Oke. Ya sebenarnya. Ambil Pak Cinok pisan. Ya, ngeluruan. Itu kok umaya-maya itu. Toko itu. Heeh. Kok gak belok ngaji. Mungkin mulutan deh. Nggih paling. Kalau kok ini kan Ame lah iku. Dewi. Heeh. Eh? Ame lah gak dibuka. Oh, kamar kon kamar duduk-duduk. Oh, gak dibuka sila ya. Ya motornya barang gak ono. Ngeluruan ambil soal. Terus turu tinggal turu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadis Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muslim. Al-Mala. Khususon mu'alif pada kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabah. Artinya apa Al-Kitabah? Syara'an aktu itkin bilafziha mu'alakin bimalin rajamin binajmaini wa aksaro. Tabah menurut istilah syara' ialah suatu transaksi memerdekakan budak dengan memakai kata-kata kitabah yang berkaitan dengan jumlah uang tebusan yang dicicil selama 2 kali angsuran atau lebih. Jadi kalau ada budak minta kepada tuannya, Tuan, saya minta dan ini model kredit ini. Apa mati? Apa namanya kredit? Hukum kitabah, dia sunatun, wajibat. Fa'indul barokih, yamin, mati, penatu, mau. Hukum kitabah, walaupun si budak yang bersangkutan sendiri melakukan permohonannya. Perihalnya sama dengan tadbir. Tadbir itu budak yang merdekanya kalau majikannya mati dari tadbir. Kitabah. Kitabah dapat dilaksanakan atas dasar permohonan budak yang bersangkutan yang dipercaya lagi mempunyai mata pencaharian yang dapat mencukupi untuk dirinya sendiri dan angsuran yang akan dibayarkannya. Kalau mukhatab itu mesti punya keahlian dia apa tukang cukur,
Nukur stil dari itu awal dua pemubah. Tapi jika persyaratan di atas tidak ada, atau salah satu saja yang ada, maka hukum kita menjadi mubah, bukan sunat mubah. Ada pekerjaan di muka kau. Kamu yang ngerti apa? Saya tidak tahu cari-cari rezeki. Itu mubah, itu kan boleh. Nanti sudah dia dia kan banyak orang dari budak itu di sini kalau budak kan mesti makan, kerja ya tidak mesti kerja, kalau disuruh kerja, nggak disuruh nggak kerja. Wasurita visi hatiha tahdun terus irubiha bil kitabah ijaban wa katab juga anta mukatabun ala kaza kami atin mulai zaman mau kali ida ada tahu wa anta hurun. Disarankan bagi keabsahan transaksi kitabah hendaknya memakai kata-kata yang menunjukkan kepada pengertian kitabah dalam ijab. Seperti aku kitabahkan dirimu. Ya. Atau engkau menjadi budak mukatab dengan pembayaran sekian. Umpamanya 100 dinar secara dicicil. Tetapi disertai pula kalimat berikut sebagai perlengkapannya, yaitu apabila kamu dapat melunasinya berarti kamu merdeka. Nah, itu tadi apa ijabnya kan kabul, kabulan. Ya ijab kabul namanya. Kabulan dan kabul. Kabul itu tadi kak. Untuk kabulnya ialah memakai kata-kata seperti aku terima saya ada ijab kabulnya. Zainin manfaatin idahu munajamun bila jemaini faksaro. Kamal jaru alaihi asur sahabah ridwanullah alaihim walau fi mu'afat. Dalam transaksi kita bisa harus dibayar oleh si baik bertempo agar si budak menghasilkannya sebagai pembayaran. Yaitu dengan dicicil 2 kali angsuran atau lebih. Demikianlah cara yang dilakukan oleh sebagian besar para sahabat ridwanullah alaih. Sekalipun terhadap budak mubaat yang tersebut diperlakukan pula. Budak mubaat itu ya budak yang sebagian merdeka sebagian belum mubaat. Jadi budak mubaat itu bisa minta menjadi mukatab pulang. Jadi budak mubaat itu dari Ba'dun. Ba'duhu merdeka, Ba'duhun belum merdeka. Dari mubaatnya. Contohnya apa? Contohnya ada 2 orang beli budak 1. Kemudian satu merdekakan.
Dia udah bagian mereka kan dikasih separuh turun dengan manfaatnya. Maaf, banyak qadrihi ay al-iwad wa sifatihi wa adami nujum. Akismi kulli najmin. Demikian itu dijelaskan pula di dalam transaksi itu nilai tebusan dan TBK-nya. Misalnya berapa, pakai apa uang dinar, apa uang dirham. Serta bilangan angsuran dan besarnya tiap cicilan yang harus dibayar. Walazima sayidan fi kitabatin sahihatin qabla itkin hatu mutamawilin minhu ay al-iwad. Dikali ta'ala wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Transaksi kita tuannya yang dan tujuan untuk firman Allah berikut dan berikanlah kepada mereka budak-budak sebagian dari harta Allah yang dikembalikannya kepada kalian. Jadi sebelumnya harganya ya 20 juta. Ketika akan dimukatab, sudah kamu sudah turunkan 10 juta aja. Angsurannya 10 juta aja. Gitu ya. Tapi itu kan dari Allah Ta'ala semua rezeki itu. Kusara ita'u bima zikra li'annal qasya minhu al-i'anah al-itki. Pengertian memberikan yang ada dalam ayat ini, dalam ayat khususnya, ditafsirkan seperti keterangan yang disebut di atas. Sebab tujuan utamanya ialah membantu budak untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan. Jadi mengalihkan dana tersebut untuk menolong budak. Gitu. Wakonu rubuan, subuan awala. Ada korting ya. Yang dimaksudkan nilai bermanfaat atau ditransaksikan atau sepertujuhnya merupakan hal yang paling 40 juta. Nah, potong seperempatnya sudah kamu angsur 30 juta aja. Seperempat bebas. Atau tidak boleh membatalkan transaksi kita boleh kalau sudah kita apa tidak boleh dibatalkan kita apa indal mahal indah zalika mal qudrah alaihi kalau kan tidak boleh dipasah atau dibatalkan. Artinya situan tidak boleh menfasah transaksi kita apa yang telah ditandatanganinya kecuali jika budak mukatab yang bersangkutan macet, kecuali macet, setoran nggak setor, tidak mampu membayar sekali cicilan yang telah jatuh tempo atau sebagian dari cicilannya, atau budak yang bersangkutan tidak mau membayar cicilannya saat tempo pembayaran telah jatuh. Padahal dia mampu membayarnya. Atau saat jatuh tempo pembayaran cicilan, budak yang bersangkutan tidak ada di tempat. Sekalipun harta miliknya ada di tempat atau kepergiannya masih dalam jarak kurang dari perjalanan kosor. Ya, kita beling kan. Jadi dibatalkan untuk beling. Punya duit tidak dalam setor. Falahu faskuha binafsihi wa bihakimin mata saat. Kita azil iwad alaihi.
Walaysa al-hakim al-ada min malil mutakatab al-ghaib. Dalam keadaan seperti itu, pihak tuan diperbolehkan membatalkan transaksi kitabah budak secara sepihak. Dapat pula melalui proses hukum pengadilan. Nah, dalam hal ini hakim yang bersangkutan tidak berhak membayarkan cicilan itu dari harga si budak yang sedang tidak ada di tempat. Jadi memang tidak niat mukatab. Kalau budak mukatab boleh membatalkan transaksi kitabah. Nah, ini budak oleh, nanti majikan ini nggak oleh kalau budak. Walaupun mukatab paskun, taruh nih binisbah dan mutahil. Walau taruh ada wal fasku, baikana mau wafa'un. Pihak budak mukatab diperbolehkan pula membatalkan transaksi kitabah. Halnya sama dengan masalah barang gadean dalam kaitannya dengan penerima gade. Dan ini boleh membatalkan transaksi gade. Budak yang bersangkutan diperbolehkan tidak membayar angsurannya dan membatalkan transaksinya sekalipun dia memiliki kecukupan untuk menutupi angsurannya. Kalau budaknya sedang jadi budak, aku gagal merdeka malah pusing kok boleh pangan. Akhirnya dia nggak ngatur bubar apa. Kalau dari pihak majikan nggak boleh membatalkan, tapi dari budak boleh membatalkan. Hukum mengganti budak perempuan mukadabah. Hukum menggauli budak perempuan mukadabah. Faharuma alaihi tamatu'un bi mukatabatin lisilal milkihi. Wajibu biwad'ihi la mahrun la hajja wal wajuhurun. Sudah ada perjanjian mukatab, majikannya si seneng, penghubungnya diparani. Seseorang diharamkan melakukan tamatu bersuka-suka dengan budak perempuan yang mukatabah. Karena miliknya tidak lengkap lagi. Istilah setahun, kurang setahun manek bebas kok. Penghubungnya diparani. Apabila si tuan kepada budak mukatabah tadi tanpa ada hukuman had, jadi tidak syahid ada tidak anaknya lahir dia berstatus merdeka, budak perempuan, budak laki. Walau ail mukatali tazawujin illa bi insaiti. Walau la yajuzu lahu wat'u mamlukati. Budak perjualbelikan. Tak teribati kanggo angsur. Bukan untuk dikawini, kecuali dengan seizin tuannya. Tidak boleh diberi gundik, sekalipun dengan seizin tuannya. Dengan kata lain, dia tidak boleh menyetujui budak perempuan yang dimilikinya. Karena nanti anaknya jadi budak, dia belum merdeka. Dia punya budak mukatab, punya budak perempuan. Nah, terus malam-malam ditiduri tidak boleh. Karena dia sendiri belum merdeka penuh. Kalau nanti Pak hamil, anaknya budak. Wama waqa'a di syakhaini fi mawdi'in mimma yaqtadi tawajuhu bil izni mabniyun ala dhaif. Anakinna wal mukatab yamliku bitamliki ayu. Ini pendapat. Memang fakir ini pendapat macam-macam. Pendapat yang pernah dikemukakan oleh Syekhain Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam satu pembahasan yang kesimpulannya menunjukkan bahwa seorang budak mukatab boleh
ini budak perempuan miliknya sendiri Betul sih. dengan alasannya yaitu pendapat boleh memiliki melalui pemberian dari tuannya. Kalau syekhuna fa'adharu annahu laisa lahu al-istima'u bima yunarati aidan. Guru kami mengatakan menurut pengertian lahir dugaan yang bukan juzul makatabi bai'u asadaqatun wa qardun bila izni sayyidihi. Budak mukatab diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dan sewa menyewa, tetapi tidak boleh melakukan transaksi hibah, sedekah, dan utang tanpa izin tuannya. Kenapa? Ya karena orang sewa atau jual beli itu kan karena jangan cari untung untuk nyicil anu. Tapi kalau sedekah kok, kalau wong suki sedekah, wong awake merdeka sedekah. Utang tanpa izin tuannya. Utang mesti nyari sapa utang. Tuan budak mukatab membatalkan transaksi kitabahnya. Kalau ini andai kata lau ya. Saya pakai yang ini lau. Lau kola Sayyid ba'da qabdi al-mala fasahtu al-kitabah. Kalau mukatab itu dikopi ini. Di anal asra ada mulfasi. Para Sayyid al-bainah. Seandainya tuan budak mukatab setelah menerima uang tebusan dari budak mukatab mengatakan aku batalkan transaksi kitabah ini. Lalu si budak mukatab menolaknya, anda tak mau. Maka yang adalah pihak budak. Tapi melalui sumpahnya. Karena pada asalnya tidak ada pembatalan. Sedangkan pihak si tuan apa alasannya? Oh, pernah nggak nyicil? Ini juga wana sobiyun, au majnunun, au masrun ala. Ya. Pangkarul mukatab oleh fasaid in uifalahu dalik. Baiklah fal mukatab di anal asa adamu maja'ahu asa itu. Seandainya tuan budak mukatab mengatakan, aku mengadakan transaksi kitabah padamu sewaktu aku masih kecil. Jadi nggak sah, waktu itu masih kecil. Atau di saat tidak ada waras, tidak waras. Atau di saat dilarang bertasaruf, kita masuk alaih dalam pengampuan. Lalu si budak menolak, enggak, maka pihak tuan disumpah jika hal tersebut memang terbukti. Tetapi jika alasnya tidak dapat dibuktikan, maka pihak budak mukatablah yang disumpah. Dikatakan demikian karena pada asalnya tidak ada gugatan dari pihak si tuan. Seorang yang merdeka menghamili budak perempuannya. Bila ahbala khurun amatahu au man lahu fiha milkun fa in qala walau kanat muzawwajatan au muharramatan la in ahbala amatat tirkati matinin faridun sirun wa waladat hayan au maitan au mudghatan musawaratan bizain ihwil hal adamiyin ataqat fi mautihi. Ai jadi min film hari Ndak suaranya.
ala tuyun wal wasoya wain habil. Nah, apabila seorang yang merdeka mengambil budak perempuan yang dimilikinya, jadi orang merdeka menghamili budak sekalipun dia tidak bersuami atau dalam keadaan haram disetujui. Dan hanya jika yang dihamili merupakan harta warisan dari orang berutang, sedangkan dia adalah ahli warisnya yang miskin. Kemudian budak perempuan tersebut melahirkan bayi. Bayi gimana? Dalam keadaan hidup atau mati. Atau berupa segumpal daging yang telah berbentuk seperti manusia. Kira-kira umur 6 bulan, 5 bulan. Hamil 5 bulan itu seperti itu. Maka budak perempuan tersebut menjadi merdeka dengan kematian tuannya yang diperhitungkan dari pokok harta peninggalannya lebih didahulukan daripada pelunasan utang dan wasiat-wasiatnya. Sekalipun budak perempuan itu hamil saat sakit parah yang menyebabkan kepada kematian tuannya. Jadi ada orang sakit, mati, dadak ngerayangi budak akhirnya hamil. Barang hamil mati, lahir anaknya mati urip merdeka. Ini budaknya merdeka. Merdekanya kapan? Merdekanya itu tuannya meninggal. Tidak dahulukan. Pokoknya ada utang, ada wasiat, ada apa itu nggak usah dihitung. Itu diisi budaknya merdeka. Nah, baru nanti dihitung utangnya berapa. Hasilnya dinikahin zinan pada ya pada saya tahu ya tiku moti saya. Jadi hal sama dengan anak yang dilahirkan tuannya. Anak tersebut merdeka dari pokok harta peninggalan tuannya setelah tuan meninggal sebelum tuannya meninggal dunia. Jadi bahasa mimbati wasiatin yusina biha otain kan begitu akan bagian waris. Tapi kalau ada budak baru ngitung utangnya, wasiatnya, baru diwaris. Dalam bagi warisan begitu. Jadi tidak mimbati wasiatin yusina biha otain. Ini lagi belakangan sudah utangnya dilunasi wasiatnya baru ini anaknya bisa merdeka. Enggak gitu. Dulu kan merdeka. Aduh, berdua. Walau warisan ya. Hah? Jadi nanti bisa dapat warisan. Anak yang merdeka itu loh. Oh iya bisa. Karena anaknya itu merdeka dapat warisan dia. Ya. Maksudnya ibunya itu loh, ibunya kan merdeka. Kalau anaknya merdeka jelas. Ibunya loh. Ibunya merdeka itu merdekanya jangan dikurangi warisan dulu kan, dikurangi utang sama wasiat. Merdeka dulu ibunya. Anaknya kan nanti dari ahli waris. Nah, kemudian baru nyawari utang, bayar wasiat, baru bagi waris. Pasti jamuha wa ijaratuha. Kada taziduha bihori iniha. Wana.
yang telah melahirkan anak darinya. Ya, mesti kok elek. Kesepakatan ijma pula menikahkannya dengan orang lain budak yang dikumpuli majikannya. Ah, ini namanya umul walad. Tapi belum merdeka. Umul walad itu kalau belum mati, tahu-tahu sudah dijual atau dinikahkan. Istilah dan walau waktu umul waladin, nah, ijma'an wastihjamuha wa ijarduha, menyewakan, bukan jual ya. Seorang pemilik budak diperbolehkan menyetubui budak perempuan yang telah melahirkan anak darinya. Yang mual namanya. Boleh pula mempekerjakan dan menyewakannya. Tidak menjual lagi, tidak menjual. Demikian pula menikahkan, boleh menikahkannya dengan orang lain tanpa persetujuannya. Jadi kalau menikahkan kan, tapi nanti kalau tuannya mati merdeka itu, mulai itu. Tapi kalau tuannya belum mati, dia masih budak. Masih budak, cuman tidak boleh dijual ya. Jadi boleh dipekerjakan, boleh disewakan, artinya dibisniskan. Tapi bukan disuruh jadi pelacur. Maksudnya suruh sana kamu bantu-bantu di sana, nanti gajinya berikan saya. Itu masih boleh. Nah, kalau sudah Itu dinikahkan jika anda mau orang lain. itu bisa merdeka, masih tetap Tapi bisa. nanti kalau mati tuannya yang merdeka. Iya merdeka itu. Iya merdeka. Namanya umul walad. Jadi umul walad itu merdekanya kalau tuannya sudah mati. Ayo, kalau Makanya boleh. kalau tuannya mati, hal sini sudah menikah, itu sudah bisa merdeka. Tidak boleh dijual. Karena Lah pedot-pedot itu tamliku aduh ini pedot-pedot. Hmm. bukan tamlik. Kalau tamlik kan lah yang menduga liwati itu ibadah karo Pak tidak boleh memilikannya kepada orang lain. Anak darinya ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Sebab kalau dijual itu nanti miliknya milik sana. Nanti kalau isinya mati nggak bisa merdeka. Tapi Nah, kalau hanya disewakan atau dipekerjakan itu kan bisa. Jadi yang pertama tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan. Hal tersebut haram dan tidak sah transaksinya. Jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena dia umul walad. Itu. Demikian pula menggadikannya tidak boleh. Menggadikan juga tidak boleh. Juga kalau digadikan kan sama dengan dijual. Sebab kalau nggak bisa bayar kan terus dijual. Kalau digadikan itu. Jadi menggadikan sama dengan menjual. Kawazia atabi'ilah fil itki fi mautis sayyid. Nah ini. Fala yasihu tamliku min ghairihi kal umi. Kalau hakama bi kodin nak kodo dalam kalau ini dasar. Hal sama dengan budak perempuan yang bersangkutan, yaitu anak yang dilahirkannya. Jika si anak mengikuti kepada ibunya setelah
Ya. Dengan kata lain, tidak sah memilihkan anak tersebut kepada orang lain atau dijual ibunya. Bahkan seandainya seorang qadhi memutuskan batal, tidak sah. Demikian menurut apa yang dimulai Imam Syafi'i. Putus piye. Loh, gak main-main. Anu yo, kono yo. Hilang mana ya? Anak. Oh, Hilang. Hilang muncul, hilang muncul. Iya. Hilang muncul. Hilang nyomur. Ini sudah mau hatam ini. Ini bisa dihatamkan ini. Kalau enggak putus-putus. Ayo, apa bos? Hari ini insya Allah hatam ini. Ya tambah saja hari ini. Nah, Saya baca itu anak yang dilahirkannya. Sudah, sekarang ganti. Fatasihu kitabatuha wa bai'uha min nafsiha. Akan tetapi sah melakukan transaksi kitabah terhadap umul walad tadi dan menjualnya kepada diri umul walad sendiri. Kalau kitabah boleh asal tidak dijual sama orang lain. Kan kitabah kan menjual dirinya sendiri ya. Budaknya membeli untuk merdeka gitu loh. Jadi boleh kalau budak, artinya apa? budak itu gak gelem. Enggak, Hah? enggak merdeka, enggak lapor tuku-tuku. Ya kan mungkin sing lanang isi enom oh gak mati-mati. Karena enggak isi enom gak mati-mati. Ya nek sing lanang wis tuwek ngono dari matinya. Kan merdekanya kalau sudah mati, kalau belum mati belum merdeka. Lah, mungkin dia punya uang ya di muka tapak. Ahli waris tuan mendakwa harta milik si tuan yang berada pada budak mustauladah. Walau da'a warasatu sayyidiha malan lahu biyadiha qabla mauti fada'at talafahu au qabla mauti suddiqa biyaminiha kama na'ul adro'i. Seandainya ahli waris tuan mendakwa, seandainya ahli waris tuan, ahli waris tuan itu tuannya budak ya, mendakwa sejumlah harta milik si tuan yang ada pada tangannya si budak mustauladah sebelum kematian tuannya. Jadi umul walad tadi juga namanya mustauladah ya. Oh, oh, budak yang sudah melahirkan anak ya. Sebelum tadi umul walad tadi bahwa belum tuannya mati, maka perkataan budak mustaladah dibenarkan melalui sumpah. Demikian apa yang dinukil oleh Imam Azhar. Jadi ahli warisnya ngomong hari umul walad mau mustaladah itu.
iku warisane bapakku kon entekno ya. Oh, ndak, iku pancen wis entek sadurunge bapakmu mati wis entek iku, wis rusak. Itu yang dibenarkan mul waladnya itu. Mas Raja. Baik ja'at talafahu badahu. Ini lam yusajak fihi kama qalahu syekhuna rahimahullah wa rahmatan wasiatan. Tetapi jika budak mustawladah mendakwa barang tersebut rusaknya setelah kematian tuannya, ini pegawainya tidak dapat dibenarkan. Mungkin dijual itu atau dia. Demikian menurut apa yang dikatakan oleh guru kami. Semoga Allah melimpahkan rahmat yang luas padanya. Nah, jadi lain ya. Jadi kalau didakwa ngelapan warisan oleh anaknya, tahu-tahu dia jawab, ini rusak waktu bapakmu masih hidup itu sudah rusak kok barangnya. Sudah hilang, sudah habis jual bapakmu. Itu bisa dipercayai. Tapi kalau sudah bapak meninggal baru rusak, itu berarti kamu yang pakai ini. Fa'afdal qadhi fiman aqarra biwati amatihi pada'at anaha iskotot minhu matasiru bihi ummu waladin. Lianaha tusaddaku in amkana dzalika biyaminha. Bila mata atakot. Al-Qadhi Iyad pernah memberikan fatwa sehubungan dengan kasus orang yang mengaku telah menyetujui budak perempuannya. Lalu budak perempuan mendakwa bahwa dirinya pernah mengalami keguguran yang telah berupa status umul walad dari dia. Fatwa Al-Qadhi mengatakan bahwa pengakuan budak perempuan dapat dibenarkan jika pengakuannya sesuai dengan itu melalui sumpahnya. Demikian setelah tuannya meninggal, hidup kan tidak ada masalah. Ini umur berapa bulan? Dekat tuh. Kalau masih daging segumpal daging ada rasul Nabi Muhammad Muqarrabin al-abror askana al-firdaus min al-qarar. Amanna alayya fi hadzal talif wa ri bi qabuli umumi nafihi wal ikhlasihi yakuna takhiratan li ila jati tamah wa sababin rahmatillah ta'ala al-khosah wal amma. Kok sindungo iku syarat khatam iku sindungo iki. Semoga Allah membebaskan kita dari neraka dan menghimpun kita ke dalam golongan orang-orang muqarrabin. Amin. Amin. Bertakwa. Amin. Semoga Allah SWT menempatkan kita di dalam surga Firdaus sebagai tempat yang Amin. semoga Amin. Allah mengeluarkan kita dalam penulisan kitab ini dan setelah kitab-kitab lainnya sebagai amal yang diterima di sisinya. Amin. Dan Tuhan luas saat keikhlasan dalam mengerjakannya. Amin. Amin. Semoga semua itu menjadi tabungan amal bagiku di hari akhirat nanti dan menjadi penyebab bagi melimpahnya rahmat Allah baik yang khusus maupun yang bersifat umum. Amin. Alhamdulillah hamdan yakinna wa fi majidah. Amin. 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 Kalau atama deh. Alhamdulillah salatin. Amin. 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 Tak kerungu dongone. Iya, pedot-pedot.
Amin. Oke. Amin. Oh hilang. Amin. Boleh Amin. boleh maning. Amin. Amin. Tumpengnya metu tumpengnya. Iya lah di dapat tumpeng. Amin. 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 Iki si ambu si Jawa iki. Kantina apa ya kantina? Heeh, gantiin apa? Kantina Batur Muin apa? Sampun ta? Plaga sih baca Tuhan kabeh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Masya maghdubi Allah. Amin. Sebentar ya. Oh. Jadi Fathul Mu'in ini nanti insya Allah kalau ada umur kita baca lagi. Jadi saya juga usul lagi Isya Hatam juga baca lagi Isya itu. Isya kan kandil itu juga Fathul Mu'in kandil. Nggak usah ganti kitab lagi. Maksudnya kalau cuma nanti kitabnya yang tulisan apa Arab, kafe. sing Rembiak. sing ono anune maknane. Ayo sing rembiakan. yang tidak pakai terjemah begini bersalah Amerodiah Yang maknane. iya kan murah yang terjemah kan 150. Batuluh. Tapi wis iki kok Yang terjemah kan 150 kalau itu paling-paling 25 itu yang anu ya nanti coba dicari di online berapa harganya nanti kita beli sendiri-sendirilah paling-paling berapa nanti kita mulai lagi kapan musyawarah sesudah isaknya kan saya ini sedang sibuk siap-siap mau ke luar negeri jadi alhamdulillah sudah selesai semuanya alhamdulillah sekian saja akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Amak jakete ketinggalan ya mak ya. Iya weh. Gua bahas yang besok besok deh. Mulu tapi